Sudah saya jawab itu. Tadi ya, kalau saya jawab nanti waktunya nih sama nanumane. Dah wasani utai kang nomor loro iku alqiyamu ngadeg ma'al qudrati ing dalem sertane mampu. Alaihi ngatasi ngadeg. Fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa si wong anil qiyami saking ngadeg kok ada mongko lungguh sapa wong kaifa hale kaya apa sa'a karep sapa wong. Jadi yang nomor 2, rukunnya sholat yang nomor 2 itu yang harus dikerjakan. Yang nomor 2 sholat itu berdiri. Berdiri itu rukun tapi di dalam sholat fardu. Sekali lagi ini banyak yang saya paham. Sholat fardu itu harus berdiri. Rukun berarti itu rukun. Tapi rukunnya itu berdiri itu termasuk rukun tapi di dalam sholat fardu. Untuk sholat yang lainnya tidak termasuk rukun. Jadi sampean sholat sunnah mampu berdiri dengan duduk boleh. Bahkan dengan tidur miring boleh. Sampean mampu berdiri sholat sunnah dengan duduk boleh. Mampu duduk sholat sunnah dengan tidur miring boleh. Tapi kalau mampu tidur miring nggak boleh tidur telentang, remek isan itu ya. Terawih boleh, ya boleh terawih ya. Tidur miring, mampu sholat berdiri, bahkan duduk mampu, tidur miring semua imamnya. Sangat dengan imamnya miring semua, satu musola itu miring semua. Lah viral marono ya. Sholat terawihnya orang remek gitu. Iya. Kalau yang viral itu kan sholat 20 rakaat 7 menit kemarin itu ya. Banter-banteran. Sekarang pakai viral lagi ya. Buat bikin viral. Sholat tarawih miring, tidur miring semua ya. Bukan DKI memang boleh. Boleh. Sholat. Loh tadi. Berdiri itu menjadi rukunnya sholat cuma di sholat fardu. Kalau sholat sunat loh ya, makanya ngaji ya waduh mana ini. Kalau sholat sunat tidak menjadi rukun. Artinya apa? Sholat sunat itu tidak harus berdiri walaupun mampu berdiri. Artinya sholat sunat dengan duduk walaupun mampu berdiri boleh. Sholat sunat dengan tidur miring walaupun mampu berdiri boleh. Ya. Sampean kesel, tapi ya jangan nggak nyuruh saya ya. Kesel mari bal-balan. Ati gak terawih ke eman terawih. Ya apa? Ya duduk. Saya kesel lah ya turu miring. Nggak apa-apa di belakang. Mbek lele turu miring ya. Ditendangnya rek cilik sampean mburi ya. Tapi kalau tidur miring mampu, nggak boleh melumah, nggak boleh. Ini terbatas tidur miring. Cuma kalau sholat sunat itu, kalau mampu berdiri, boleh duduk. Cuma pahalanya malah separuh, gitu ya, separuhnya berdiri. Mampu duduk, kok dengan tidur miring, pahalanya separuhnya duduk. Loh gitu. Mampu loh ya, kalau nggak mampu, kecuali kalau mampu. Tapi kalau sholat itu fardu, berdiri itu menjadi rukun, artinya harus dikerjakan. Makanya fardunya, rukunnya sholat yang nomor 2 berdiri kalau memang mampu. Kalau memang tidak mampu, maka boleh sholat dengan duduk. Boleh sholat dengan duduk. Bagaimana duduknya? Katanya sih suka-suka. Duduk ya apa sampai bisanya? Lojor, medongkrong, monggo ya. Nah, tapi waku uduhu muftarisan afdolu. Waku udu utawi longgone uwong muftarisan halil longgo iftiros iku afdolu le utama. Tapi kalau memang sholatnya itu dengan duduk, yang lebih utama itu duduk iftiros. Apa duduk iftiros itu? Duduk ketika seperti sholat sunat seperti tahiyat awal itu. Itu sholatnya seperti itu, duduknya itu. Ya, perkara sampean ndelojor, kok gak iso lu silo apa di sendeku gak bisa. Ya karepe sampean duduk ya apa yang bisa. Bisanya dengan mendongkrong gini, Pak. Iya enggak apa-apa, memang bisanya itu, ya. Kalau sila enggak boleh. Boleh. Boleh.
Makanya duduknya kaifasa'ah, suka-suka. Saisone sampean lho nggone ya apa? Gitu loh ya. Itu yang sholat wajib. Sholat wajib, oleh karena tidak mampu berdiri, maka sholatnya dengan sholat duduk. Ya. Gitu. Kalau masih mampu, harus berdiri. Loh, dikatakan kata-kata mampu itu apa? Mampu di situ ya apa? Kalau memang tidak mampu ya, bihaitsu yulhiquhu bihi masyaqqatun tuzhibu khusyu'ahu. Di sini kalau memang tidak mampu, kalau berdiri ini menjadikan apa ya, musyaqqat, melarat, awak itu melarat yang sehingga tidak khusyuk. Ya. Maka boleh dengan duduk. Ya. Ada yang mengatakan bukan begitu, ya. Mana tadi itu? Iya. Jadi sekiranya kalau memang berdiri itu timbul masyaqqat yang apa ya? Yang mengakibatkan tidak khusyuk, ya. Ya bener ngadeg iso, tapi masa munyer ya. Ya duduk, itu namanya. Tapi kalau begini, aku lek sholat ngadeg suwe-suwe iku gak kuat. Lek pertama gak apa-apa, lek suwe-suwe gak kuat. Ya apa? Ya berdiri dulu. Jangan moro duduk. Gitu lah ya. Sampean sholat, aku lek ngadeg suwe-suwe ya, gak kuat. Suwe-suwe moro-moro boyok beliur apa ya apa. Yus ngadeg dulu. Nanti tengah-tengah sholat kok moro beliur, ya duduk. Jangan bolong dorong wis moro duduk. Ya. Itu namanya mampu sih an. Iya mampu, tapi kemudian kalau sudah timbul rasa itunya tadi itu baru. Ya. Jadi kalau ada orang kok bisanya berdiri tok, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa. Ya apa? Ya soalnya berdiri tok ini, begini tok. Rukuknya ya gini tok, sujudnya sama Allah. Sujudnya ya gini tok. Sehingga sholat 4 rakaat ya gini tok. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kan ada orang penyakitan punggungnya gini tok ya. Aku mau rokok nggak bisa. Ya sebisanya. Oh nggak dipaksa ya. Gak kudu moro ditekuk dikon menak gitu enggak, penak potong ya. Ya Allah Akbar. Rukuknya ya apa? Gini tok, ya gini tok. Terus sujud bisa ya sujud, bisa ya sujud. Jadi kalau mampu berdiri, yang lain nggak bisa, ya berdiri tok. Gitu. Jangan gak iso aku longgo, gak tahiyat tuh gak iso. Rukuk gak iso, sujud gak iso. Ya gak sholat aku, udah begitu. Ya. Ya berdiri bisa, ya berdiri. Walaupun berdirinya itu dengan senden, nggak harus berdiri. Gak moro-moro wong kok nunggu ngono enggak. Ya. Iya. Nah gitu. Ada yang ditanyakan dah? Iya. Iya. Ini yang ditanyakan ini soal yang pernah saya lihat saja. Betul. Ada makmum. Ini selalu gerakannya itu mendahului imam. Meskipun tidak panjang. Sepintas memang mendahului. Ini pernah saya lihat. Sampai salam, kalau salam yang diwajibkan yang pertama. Iya. Iya. Sampai salam itu mendahului. Ya ini bagaimana? Kalau fadilahnya saja ya bagaimana saja. Ini gimana kan dijawab iki kok di anu maneh. Iya, seperti kanyang maneh kok tak jawab ae. Sibuk tok sekarang anu. Sibuk. Dan bisa untuk mengingatkan. Betul. Aman-aman aja biarkan.
Apa aman-aman. Jadi ada orang makmum itu ada yang telat dari imam, ada yang mendahului imam, gitu kan masalahnya gitu. Ada orang sampai ketinggalan 3 rukun, ada, ya. Nah, makanya, ya. Saya golekkan ya. Nanti Mas. Kalau atas jadi mendahului imam 1 rukun itu nggak boleh, ya. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Kalau memang tahu sampean mendahului harus kembali. Imamnya kok sih durung rukuk sampean rukuk, kok tahu sampean kembali. Gitu. Tapi kalau mengakhiri, ya, kalau telat, ya, nanti mang. Boleh telat dari imam 3 rukun, ya. Saja panjang ini, ya. Iya. 3 hambalan itu. Iya. Jadi 3 gerakan. iya tuh. Kalau makanya saat mendahului 1 saja sudah nggak boleh itu, apalagi sampai 3. Makanya nggak boleh. Haram, ya. Haram mendahului itu, ya. Makanya jangan mendahului, ya. Tapi kalau mengakhiri atau telat itu masih ada toleran, tapi dalam ketentuan-ketentuan, ya. Ada ketentuan-ketentuan, ya. Jadi syaratnya orang berjamaah itu harus apa? Ikut. Namanya ikut itu di belakang. Mengikuti, ya. Iya, mengikuti. Harus mengikuti. Kalau sampai telat 2 rukun atau mendahului 2 rukun tanpa udzur, mendahului 2 rukun, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Batal kalau sampai mendahului 2 rukun, ya. 2 rukun fi'li. Rukun fi'li itu gerakan. Ya, gerakan. Ya. Jadi mendahului atau mengakhiri 2 rukun fi'li itu apa itu batal sholatnya. Ya. Ini apa? Jadi asadisu, ya, syaratnya orang menjadi makmum itu ayutabi'ahu. Jadi harus mengikuti imamnya. Fa in takhallafa anhu, kalau memang apa membelakangi, ngari, ai ta'akhkhara anhu, ngari biruknaini fi'liya ini,
ngari nelat dua rukun fi'li gerakan ya, dua rukun gerakan. Fatihah itu rukun tapi qauli ucapan. Takbir itu rukun tapi ucapan. Yang dimaksud ini rukun qauli. Maka batal sholatnya. Atau mendahului dua rukun juga, maka batal. Ya. Jadi seperti itu. Lek ada uzur nggak batal. Apa uzurnya? Nanti uzurnya ya. A'dzaru takhalluful ma'mum anil imam, ada nanti. Bahasanya panjang ini. Ya. Jadi, boleh ngari dua rukun, boleh. Tiga rukun pun boleh, asalkan nanti ada. Tapi kalau mendahului tadi itu dua rukun fi'li tanpa uzur batal. Ataqaddum ayasbiqal imam biruknaini tamaini wala ini. Ya. Nggak boleh. Kalau cuma satu, nggak masalah, nggak sampai membatalkan. Kalau sampai dua rukun, membatalkan. Berarti dua rukun itu kalau memang imamnya si iktidal, di situ sudah sujud, sudah duduk, itu makmumnya mendahului itu namanya. Kalau imamnya iktidal, makmumnya sujud itu cuma satu rukun itu, ya, sudah satu rukun. Itu seperti itu sudah. Apa lagi? Sudah. Hah? Makanya tak jawab aja guys. Wasani al-qiyam. Jadi yang nomor 2 sekali lagi, rukunnya sholat yang nomor 2 tadi itu yaitu berdiri. Jadi rukunnya sholat fardu ya, berdiri ya, berdiri ya. Jadi sekali lagi berdiri itu rukun tapi di dalam sholat fardu. Kalau sholat yang lain selain fardu maka bukan rukun. Artinya apa? Kalau sholat selain fardu boleh sholat dengan duduk walaupun mampu dengan berdiri. Itu ya. Ya. Sholat dengan duduk mampu, jangan sholat dengan tidur miring nggak apa-apa. Kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, bisanya untuk sholat dengan duduk itu harus tidak mampu berdiri. Kalau duduk mampu, nggak boleh sholat tidur miring. Baru kalau tidak mampu, urutannya gitu. Ya. Jadi sekali lagi duduknya bagaimana? Suka-suka. Duduk ya apa saja boleh. Cuma yang lebih afdol yaitu duduk seperti duduknya tahiyat awal. Jadi sedeku itu. Nah, gitu. Malah kalau di sini urut-urutannya itu nggak begitu ya. Kalau di kitab ini nggak begitu. Duduknya kalau tidak mau berdiri apa? Sendeku dulu. Jadi pakai dengkul itu. Nah, dengkul itu. Kemudian duduk. Ya. Ada urutannya begitu. Pasalisu ta'ikang nomor 3 takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Faya ta'ayanu mongko dadi nyoto positak anil qadiri saking wong kang mampu binutki kelawan ngucap biya kelawan takbiratul ihram apa ayakula yen to ngucap sapa si wong Allahu akbar, lafat Allahu akbar. Wala yasihu mongko ora sapa ar-rahmanu akbar, lafat ar-rahmanu akbar wa nahuhu lan sepadane ar-rahmanu akbar. Ar-rahmanu akbar. Wala yasihu lan ora sah apa fiha ing dalam takbiratul ihram apa takdimul khabari disiaken khobar al mubtada'i ing atase mubtada. Al mubtada'i ing atase mubtada. Yang nomor 3 rukunnya sholat fardu yang nomor 3 yaitu takbiratul ihram. Yang di sini yang dibahas sholat fardu. Walaupun sholat sunat ya harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Maka bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram, dia harus mengucapkan dengan memakai lafaz Allahu Akbar. Selain itu nggak boleh. Ar-Rahmanu Akbar nggak boleh. Walaupun Ar-Rahman itu ya namanya Allah.
Katakanlah Asmaul Husna itu yang jelas harus Allahu Akbar. Dah. Takbiratul ihram ini lagi. Takbiratul ihram itu rukun yang sebangsa ucapan. Jadi ucapan memang ucapan. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, takbiratul ihram itu harus dengar telinganya sendiri. Ya diucapkan memang Allahu Akbar. Lo gitu. Jangan sampai cuma ininya obat-obat tok. Apalagi di batin. Nggak cukup ulama Syafi'iyah. Maka untuk memulai sholat itu takbiratul ihram. Artinya apa? Kalau orang sholat, rupanya sholat, tapi takbirnya tidak membaca Allahu Akbar, dibaca dalam hati. Ulama Syafi'iyah tidak mengatakan cukup itu. Berarti orang itu belum sholat. Jangan salah paham, bukan ngangkatnya ini, bukan. Ngangkatnya ini sunnah. Ngangkat tangan sunnah, naruhnya di sini sunnah, megangnya ini sunnah. Berapa sunatan ini sudah? Loh, yang pokok Allahu Akbarnya. Walaupun sampean nggak pakai ini, dipasang dulu nggak apa-apa. Nggak sendakep itu nggak apa-apa. Tapi kalau sendak bunyi tok. Tapi nggak bunyi. Ulama Syafi'iyah, ulama sing bermadzhab Syafi'i mengatakan nggak cukup sholatnya karena belum mengucapkan takbir. Jadi rukun yang nomor 3 mengucapkan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Artinya jenenge terdengar sendiri ya agak dikeraskan sedikit. Kecuali kalau memang rame-rame di tepi jalan raya itu ada musik, ada orang mantu itu ya nggak usah gitu ya. Ya sekiranya ukurannya itu kalau didengar terdengarlah seumpama nggak ada rame-rame. Ingat ini yang sering orang lupa barangkali ya. Gini dok. Ini nggak muni apa-apa. Harus ada Allahu Akbar. Perkara yang harus itu Allah Akbarnya. Seperti hanya salam. Salam itu bukan olehnya. Ya. Assalamualaikumnya itu sama dengan takbir tadi itu. Mulainya nih itu dengan rukun ucapan, akhirnya dengan rukun ucapan. Sampean mulai sholat nggak ada tadi itu. Ya. Allahu Akbarnya menurut mazhab Syafi'iyah walaupun wis jungkir-jungkir ping petang rakaat tidak termasuk sholat siang. Terus akhirnya nanti ya Allah Akbarnya bunyi ngomong cuma salamnya nggak pakai assalamualaikum meron oleh nyengkre meron wis salamnya nggak diucapkan, berarti ini membatalkan sholatnya sudah buyar sholatnya mulai tadi itu. Makanya ini ya perlu harus dipahami. Walaupun zaman nggak noleh, tapi kalau assalamualaikum warahmatullah sudah sholat sampai selesai. Loh, ini kayak ganjaran, ini loh ganjaran, gini ganjaran, nyekeli ganjaran, DKI ganjaran, ngangkat ganjaran 1, nyekeli gak tepak, ya gak oleh iki, nyekeli kok ngene ya, ngene tapi jelek dukure, udel nisare dodo, duduk nisare udel. Ya. Gini ya. Loh, ini sudah berapa ini? Seperti hanya tahiyat itu ya. At-tahiyat bacaannya bukan begininya. Ya. Ini sering saya sampaikan ini. Kadang nggak paham ininya, ludingnya, perkara luding diobabano nggak diobabano sakarepe wis iku ya. Bacaan. Iya. Kedua-duanya ada hadisnya. Ini diginikan ada hadisnya, yang nggak dia ada hadisnya. Cuma katanya sebagian ulama yang mengatakan yang lebih pantas itu dalam keadaan sholat nggak usah gini. Cuma walaupun gini ya ada hadisnya. Walaupun gini ya ada hadisnya, sama-sama ada hadisnya. Cuma yang lebih pantas dalam keadaan sholat ya nggak usah diobah-obahkan gini ya. Ya itu. Nah, makanya tahiyat juga begitu. Tahiyat at-tahiyat itunya yang harus dibaca. Bukan menurut dudingnya ini, perkara kan duding nggak apa-apa ya. Begini, ini harus tahu mengerti ini ya. Karena
Salah paham, sangat ini. Gininya yang pakai action gini ya. Lo ini ya. Sebetulnya ini diangkat atasnya pundak lo gini, ngincing kuping gitu sudah kesunahan. Enggak diangkat itu enggak apa-apa. Ya. Kalau dipasang ini ya, dipasang ini enggak apa-apa. Enggak tepat masangnya enggak batal. Ya. Enggak batal. Tapi kalau Allahu Akbarnya itu kalau enggak diucapkan, katanya ulama mazhab Syafi'i enggak jadi sholatnya. Itu di awal sholat itu dimulai dengan takbir, dari rukun ucapan, akhir sholat diakhiri dengan rukun ucapan salam. Loh, rukun gerakannya itu namanya rukun fi'li, ruku, iktidal, nah dan seterusnya itu. Makanya ruku itu yang diutamakan rukuknya, bukan doanya. Doanya nggak dibaca, nggak apa-apa, sunnah itu. Cuma jangan meremehkan sunnah. Ya tetap sunnah, cuma nggak mempengaruhi terhadap keabsahannya sholat. Karena itu rukun fi'linya. Sujud, ya sujudnya, gerakannya itu. Subhana rabbiyal a'la itu ya. Itu sunnah. Tapi walaupun sunnah ya jangan diremehkan. Artinya kalau dibandingkan dengan sujudnya itu yang menjadi rukun, gitu loh. Ya. Tahiyat bukan dodingnya. Ini saya sekali seringin saya. Terus salam bukan nolehnya gini, tapi assalamualaikumnya. Kalau sudah sampai assalamualaikum berarti sudah mengakhiri sholat sampean. Kalau belum assalamualaikum walaupun noleh ping sewu ya dorong moro gak muni, langsung doleh gini melayu culis. Dibatal sholatnya. Oh, sampean belum mengakhiri sholat. Ya, lo gitu. Masuk akal. Oh, ya mesti ya masuk akal ya. Jadi takbir itu bagi yang mampu, ya. Kalau nggak mampu, ya nggak mampu, nggak pakai Allah Akbar. Kalau mampu ya harus Allah Akbar. Nggak boleh pakai lafadz yang lain. Ya apa ya? Ar-Rahmanu Akbar nggak begini. Ar-Rahim Akbar nggak boleh. Terus mendalukan khobar, mengakhirkan mubtada. Akbarullah nggak boleh. Dibalik. Akbarullah nggak boleh. Ya. Waman utai sapa wong iku ajaza, ora mampu sapa wong anut kisanging ngucap biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Tarjama mongko nerjemano sapa wong anha sangi Arabia bi ayyi lughatin kelawan endi-endine bahasa sa'akar sapa wong. Wala ya'dilu na ora kena ngalih sapa wong anha saking takbiratul ihram ila zikrin maring zikir akhara kang liya. Jadi kalau tidak mampu membaca takbir dengan bahasa Arab Allahu Akbar, ya, ini maka terjemahkan menurut bahasa yang sampean kehendaki. Sampean orang apa? Jawa ya Allah Maha Agung gitu. Ya. Lain dengan Fatihah. Kalau Fatihah sama-sama rukun, tapi kalau tidak mampu nggak boleh diterjemahkan. Seperti sholatnya Roy kemarin itu ya, petinju yang dari Lawang itu ya, apa sholat pakai terjemah itu tidak seperti itu. Kalau itu kan apa diakal-akal itu ya, bukan melalui pengertian sebetulnya itu ya. Jadi kalau takbiratul ihram tidak mampu untuk mengucapkan bahasa Arab Allahu Akbar, maka diterjemahkan dengan bahasa sesuai dengan yang dikehendaki. Bahasa apa? Ya, diterjemahkan ya. Ya. Tidak boleh pindah dari Allahu Akbar ke zikir yang lain. Tapi kalau Fatihah nggak bisa Fatihah, harus